tetangga yang memang juga menggeluti kegiatan sosial maupun kegiatan yang lainnya. Banyak kegiatan yang saya ikuti. Salah satunya adalah seperti ini. Saya sekarang ada di posisi Masjid Baitul Sholihin, bertepat di Jalan Sri Kandi Semarang, yang kebetulan kali ini akan melakukan kegiatan yang namanya buka bersama anak-anak yatim piatu dan juga anak-anak yang menjadi salah satu jamaah di masjid ini. Nantinya seperti apa kegiatannya, bisa ikuti kegiatan saya selanjutnya. Oke? Bersama saya lagi, Aru. Nah, di sini saya berada di Masjid Baitul Sholihin Semarang. Ya. Sudah kelihatan nampak di belakang saya ada kegiatan dari Masjid Baitul Sholihin. Baitul Sholihin ini adalah masjid yang paling ujung di daerah Rombongan Semarang. Ujung sekali. Kenapa ujung sekali? Ya paling mentok sendiri ya. Posisinya di Jalan Sri Kandi Semarang. Kegiatan demi kegiatan sudah berjalan hampir kurang lebih 18 hari Ramadan ini. Nah, banyak sekali kegiatan yang diselenggarakan di masjid ini. Nah, ada pun salah satu sosok yang mempelopori atau yang menggerakkan, yang menggiatkan kegiatan di masjid ini adalah seorang bapak-bapak. Siapa itu? Pak Fredrik Sidik. Sudah di samping saya, Pak Fredrik. Perkenalkan, Pak Fredrik Sidik. Beliau ini adalah sosok yang luar biasa. Sudah banyak dikenal. Beliau salah satu juga penggiat di Majelis Ulama Indonesia, seperti itu. Nah, siapa beliau? Mari kita kenalan bersama-sama ya. Selamat sore, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Selamat sore Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Kita udah 18 hari nih Pak ya, menjalani kita Ramadan ya. Alhamdulillah. Sudah banyak kegiatan yang diselenggarakan ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak, kegiatan apa aja yang berlangsung selama 18 hari ini di Masjid Baitul Sholihin ini, atau mungkin perjalanannya Bapak dulu bagaimana? Bisa sampai bisa menemukan masjid di ujung jalan ini gitu kan istilahnya. Jadi apa Pak? Gitu. Terima kasih Bu Arum. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fredrik Sidiki. Saya kebetulan sehari-hari aktif di aktivis masjid, aktivitas sosial. Adapun mengenai kegiatan di TPQ Baitul Sholihin ini, itu awal mulanya adalah lahir dari ide bagaimana sebuah masjid yang dikelilingi oleh warga yang kurang mampu kita tumbuh kembangkan dari sisi ibadahnya, kemudian kegiatan-kegiatan manfaat lain. Misalnya di masjid besar itu kegiatan kajian, kegiatan lainnya itu sudah biasa. Nah, di sini saya timbul pemikiran bagaimana satu masjid yang berada tadi kata Bu Arum di ujung dari Gombon ini bisa mengadakan kegiatan seperti di masjid-masjid besar lainnya. Jadi saya memulai dengan pertama adalah dari anak-anak. Anak-anak itu maka saya bentuk di sini adalah TPQ. Tapi TPQ kita ini agak berbeda dengan yang lainnya. Biasanya kalau di tempat lain fokus belajar membaca Al-Quran, Iqra, dan sebagainya. Tapi kali ini kita bentuk TPQ itu seperti sekolah-sekolah pendidikan lainnya yang modern. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Arabnya, ada pelajaran etika dan akhlak dan kepemimpinan. Tetapi yang fokus utama tentunya adalah belajar membaca Al-Quran dan hafalan. Jadi setiap hari ada hafalan dan baca Al-Quran, baik itu Iqra maupun yang sudah di Al-Quran, ada hafalan. Kemudian di
dari yang balita juga kita ada kelasnya. Kelasnya itu kelas bermain tapi kita bungkus dengan sisi religiusnya. Misalnya cerita-cerita tentang Rasulullah, cerita tentang nabi-nabi dan sebagainya. Nah, itu kita kemas di dalam satu kegiatan namanya Tepikius Ma Baitus Solihin. Jadi yang pertama tentu membaca, belajar Al-Quran, hafalan, kemudian di situ kita ajarkan mereka belajar bahasa Inggris, ya, conversation tentunya dengan dasar-dasar yang sesuai kemampuan mereka. Kemudian kita juga ajarkan mereka bagaimana berakhlak, etika, adab di masjid, adab kepada orang tua, adab kepada teman, tetangga, membaca Al-Quran dan sebagainya. Jadi kita ajarkan. Misalnya adab di masjid itu 1 bulan penuh kita belajar tentang adab etika tentang di masjid. Bagaimana anak-anak itu pertama mulai masuk dengan kaki kanan, wudhu, sholat, sunnah 2 rakaat, kemudian jangan sampai mereka gaduh. Tapi kalau yang balita, kita biarkan mereka bermain. Kita atur, ya, tapi di luar. Jadi itu ada kita dalam pengawasan, di situ ada 2 guru, ya. Jadi di teras ini anak-anak balita, kita biarkan mereka bermain, kita nggak larang. Kemudian ada bahasa Inggris juga seperti biasa, ada bahasa Arab, itu kita dibantu ada kurang lebih 6 guru sehari-hari belajar seperti itu. Jadi bagaimana masjid yang di perkampungan ini bisa melahirkan anak-anak yang calon menghafal Quran dan bisa jadi calon pemimpin. Nah, semuanya itu alhamdulillah kita gratiskan. Bahkan kita ini mereka dengan hadiah sebagai motivasi agar mereka bisa menghafal, bisa belajar. Dan alhamdulillah setiap hari kita bertambah, minimal 2 itu ada. Gitu ya Pak. Berarti tadi cerita mengenai kegiatan di Masjid Baitul Solihin yang memang dipropori oleh Pak Freddy Siddiq. Selanjutnya yaitu kalau muridnya ini dari mana aja Pak? Dari wilayah mana aja? Apakah hanya Perambakan aja, ataukah mungkin ada sekitar menggembuk di daerah mungkin di Lulor atau di mana gitu? Awalnya pembentukan TPQ Smart ini pertama adalah sekitar masjid. Data yang masuk itu ada 29 anak, kemudian saya coba kumpulkan 30. Nah, pada saat pembukaan pertama sekali launching pertama, ternyata yang datang itu 2 kali lipat, 60 lebih. Padahal yang saya undang cuma sekitar masjid. Akhirnya saya bilang kepada teman-teman, biarkan saja, nggak usah dibatasi, mereka mungkin mau belajar. Jadi semakin lama semakin bertambah. Kalau dikumpulkan yang terdaftar itu kurang lebih hampir 100 anak. Tapi yang aktif kurang lebih 70 sampai 80-an. Kalau untuk jadi syaratnya jadi muridnya bagaimana Pak? Untuk bisa istilahnya menikmati fasilitas sekolah gratis gitu ya Pak ya. Apalagi sekarang kan ini musim sekolah daring gitu ya Pak ya. Baik, saya dengar kan difasilitasi untuk bisa belajar daring di sini juga, wifi gratis dan sebagainya. Itu syaratnya bagaimana Pak? Ya, sebenarnya syarat yang utama itu adalah mereka mau belajar aja. Jadi kita minta kepada orang tua untuk mendorong, karena kalau tidak ada dorongan dari orang tua, tidak ada kerjasama orang tua dengan kita agak sulit. Jadi saya minta anak-anak itu didorong, jadi bukan dari kita. Jadi syarat utama itu aja. Yang kedua tentunya adalah mau mereka belajar. Kalau yang lain-lain nggak ada, semuanya gratis. Bahkan kita fasilitasi mereka, kalau yang berprestasi kita kasih beasiswa, kalau yang dalam dalam 1 minggu mereka bisa menghafal 1-2 surat, kita kasih mereka hadiah gitu. Dan setiap hari hadiah. Alhamdulillah banyak yang menyumbang. Gitu ya Pak ya. Kalau dari untuk pendanaannya sendiri Pak, mungkin apakah dari masjid, apakah dari donatur di sekitar di sini, atau bagaimana? Kan kalau saya dengar-dengar itu ada namanya belanja Pak? Saya dengar kemarin itu ternyata Masjid Baitul Solihin ini tersentuh dengan Pak Freddy ini, sosok Pak
masjid ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Itu benar-benar program yang mungkin beda di masjid-masjid yang lain yang memang di apa namanya yang ada di Semarang ya, warung masjid seperti itu ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak soal warung masjid dan mungkin pendanaannya ini dari mana? Apakah memang mandiri dari semuanya dari Pak Freddy, apakah dari takmir, apakah dari mana gitu Pak? Bisa ceritakan. Jadi sumber dana dari KPK ini saya belum membuka ke publik ya, karena banyak faktor yang saya pertimbangkan. Jadi saya coba himpun dari beberapa masih famili saya, masih keluarga, dan beberapa teman di luar kota Semarang. Jadi datangnya rata-rata dari luar kota. Jadi saya belum buka secara publik karena saya harus mempertanggungjawabkan secara detail. Ini saya secara pertemanan saja. Kemudian tadi menyangkut namanya itu warung masjid. Warung masjid itu idenya bagaimana masyarakat di sini, bagaimana masyarakat yang di rata-rata ekonomi di bawah ini bisa mempunyai satu penghasilan atau pekerjaan dihubungkan dengan masjid atau terpediu, maka saya buka namanya warung masjid, di mana kita bisa menjual semua kebutuhan daripada donatur atau masyarakat, kemudian 100% keuntungannya itu kita kembalikan lagi ke masjid untuk kegiatan. Ya, jadi kita jual 100% utuh masuk dan kebetulan dikelola langsung oleh manajemen warung masjid. Jadi saya cuma sebagai tim marketing dan pencetusnya aja. Keuntungan dan sebagainya, masak dan sebagainya itu manajemen warung masjid. Luar biasa sekali ya teman-teman, bahwasanya Pak Freddy ini sosok yang memang luar biasa. Luar biasanya kenapa? Beliau ini bisa banyak sekali ide untuk bisa memasukkan masjid ya. Pertama itu, keduanya beliau ini bisa melihat potensi-potensi yang bisa memberdayakan ekonomi di sekitarnya. Contohnya adalah memberdayakan ibu-ibu yang di sekitar sini untuk bisa melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan seperti itu ya Pak ya. Betul. Yang menghasilkan, yang mendapatkan pahala juga, mendapatkan hasil, dan hasilnya bisa bisa dikembalikan lagi ke masjid untuk kegiatan lagi seperti itu ya Pak ya. Satu lagi yang kita mau tanyakan Pak, sebenarnya ya pemirsa, saya sudah kenal jauh sekali sama Pak Freddy ini. Beliau itu adalah sebagai aktivis yang sangat kental sekali begitu di sekitar Semarang ya Pak ya, mungkin juga di Jakarta juga ya Pak ya. Ya, beberapa kota ya Pak. Beliau ini secara ekonomi sudah sangat jauh sekali, posisinya juga sudah sangat bagus sekali, tapi beliau mau terjun langsung ke lapangan, mau melakukan field coaching langsung di lapangan untuk istilahnya dalam bahasa orang Semarangnya mau ngopeni kaum yang minoritas seperti itu ya Pak ya, kaum duafa, anak yatim dan sebagainya, turun ke lapangan ke panti asuhan, terus langsung memberikan sedekahnya itu langsung ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak. Saya mau tanya Pak, saya dekat sekali Pak, apa sih motivasinya, apa sih tujuannya, intinya apa Pak itu? Jadi pertama tadi Ibu Arum mengatakan saya kerja di Majelis Ulama Indonesia. Mungkin ini sedikit saya jelaskan bahwa saya aktif bagian daripada MUI itu di wakaf MUI. Ya, bagaimana kita menyebarkan atau mengumpulkan wakaf yang kemudian kita berikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Menyiarkan wakaf, mengedukasi masyarakat untuk bisa berwakaf gitu ya Pak ya. Itu salah satu. Aktivitasnya MUI. Kemudian menyangkut motivasi saya itu sebenarnya memang kalau kegiatan ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Saya dari sejak 2015 sudah aktif di kegiatan komunitas. Kebetulan saya ketua komunitas Sedekah Jumat Peduli, itu ada 5 kota ya. Saya kebetulan ketuanya. Nah, kebetulan saya mendapat tugas di Semarang kurang lebih 2 tahun. Akhirnya
saya coba untuk beraktivitas lagi di Semarang. Ya, kegiatannya tidak jauh-jauh dari bagaimana kita membagi saja, membagi kepada duafa, kepada yatim. Apa motivasinya? Motivasi saya sangat senang sekali ya kalau melihat orang itu bahagia. Saya hampir setiap hari saya haru, menangis sendiri kalau melihat mereka itu senang ya, berbagi. Banyak suara-suara yang mengatakan motivasinya mungkin ada tanda kutip ya, seperti itu. Tapi saya tidak terlalu tidak pedulikan ya Pak ya. Karena kegiatan saya ini ada yang saya publish, ada yang tidak saya publish. Apalagi yang saya publish itu mungkin cuma 10%. Itu pun hanya untuk memotivasi orang supaya ikut dalam kegiatan ini dan juga menyebarkan manfaat. Kemudian juga memberitahukan kepada teman-teman, ini loh saya sudah berbagi. Jadi dari 100% itu 10% saya publish hanya untuk memberikan motivasi yang lain bisa berbagi. Banyak kegiatan-kegiatan ya di sini, ada santunan juga nanti besok tanggal 5 di sini ada santunan yatim, anak yatim, duafa dan penghafal Quran. Ya saya boleh tambah sedikit ya. Ini TPQ ini dia lebih banyak kepada maaf saja dari golongan ekonomi tidak mampu anak-anak di sini di sekitar sini. Jadi berbeda dengan TPQ lain yang mungkin dari menengah ada yang punya, tapi di rata-rata dari golongan ekonomi yang kurang mampu. Sehingga bagaimana mereka ini bisa kita berikan fasilitas sama seperti sekolah-sekolah modern lainnya. Jadi agak unik di sini. Jadi punya batas kemampuannya di bawah rata-rata, tapi kita coba angkat mereka bisa bersaing. Kita ada buku siswa, buku santri. Buku santri itu pertama kita lihat mereka bacaan Al-Quran yang baru Iqra sampai di mana. Yang kedua kalau ngaji sampai di surat apa. Yang ketiga kalau bahasa Inggris mereka sampai di mana. Adab dan etika mereka sudah belajar di mana etika. Itu kita ukur. Nanti setiap 6 bulan sekali kita bikin satu penilaian di mana siswa yang sudah bisa, di mana siswa yang belum bisa. Itu satu. Kedua, di sini juga kita bikin klub, namanya klub tahfiz. Klub tahfiz ini kita fokuskan anak-anak yang bisa menghafal. Kenapa kita bikin klub? Karena tidak mungkin kita campur, ada balita, ada yang malas itu, karena kita tawarkan yang klub ini. Dan di sini klub tahfiz ini berbagai macam rangsangan sangat luar biasa. Ada siswa, hadiah, makanan, snack, itu semuanya luar biasa. Jadi goal settingnya beda-beda Pak. Jadi goal settingnya itu ada yang memang kelas tahfiz, ada yang kelas untuk balita sendiri, ada untuk yang hafalan Quran untuk yang beberapa tahap gitu ya Pak ya. Nah itu beberapa kegiatan sudah dijelaskan Pak Freddy. Kegiatan di Masjid Baitul Sholihin ini motivasi beliau adalah paling tidak dengan seperti ini bisa untuk berbagi ya Pak ya, mengajak teman-teman atau masyarakat untuk bisa berbagi itu gitu ya Pak ya. Apalagi di bulan Ramadan ini jelas pasti ketika kita berbagi pahala kita berlipat ganda seperti itu ya Pak ya. Apalagi ada hadis yang kalau kita membahagiakan orang lain itu kebahagiaan tersendiri buat kami, buat kita sendiri ya Pak ya, seperti itu. Nah mungkin itu saja wawancara saya dengan Pak Freddy Sidik, seorang sosok pionir di masyarakat, salah satu di Semarang yang menjadi pionir penggiat atau yang memakmurkan masjid seperti itu. Mungkin itu saja Pak Freddy, terima kasih banyak. Semoga apa yang dilakukan ini membawa keberkahan dan semoga kita di akhir nanti menjadi orang-orang yang benar-benar takwa gitu ya, dan mencapai kemenangan seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya, berkat di tempat yang mulia ini. Ya, kalau kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat waktu, bisa belajar membaca Al-Quran, bisa berhafal, bisa hadir di tempat ini. Iya,
Jadi ini bentar lagi interview wawancara dari media ya. Nanti jadi masuk TV ini. Itu kakak tuh masuk TV semua ya. Ya bersyukur PP Isma diliput kegiatan bacaan sholat subuh berjamaah. Yang pertama Om Freddy makanya sholawat ya. Mana yang sudah sholawat? Harus dicatat yang sholawat 1, 2 angkat tangan yang sholawat di atas 2000 di atas 2000. Ini, nah berarti dia yang terbanyak salawat. Yang janji yang terbanyak salawat ini dapat 3000 salawat Nabi. Ingat, setiap salawat itu kita juga akan mendapatkan pahala di sana. Ya, ini 3000 kali dari semalam sampai hari ini dapat hadiah. Nah, yang salawat. Kedua, ada yang sudah nambah hafalan surat mana? Tangan, nambah surat Fauzan. Ini Fauzan, kamu praktekkan bacaannya sudah apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nabihi jam'an apa gitu harapannya pintar Al-Quran kawan satu bisa Arab. Nggak seperti orang tuanya nggak bisa Arab. Kalau tadi angkat tangan cepat, mau buka, angkat tangan. Nah, mana salawat di atas 1000, di atas 1000, di atas 1000, 1, 2, 3, 4, 5, di atas 1000. Tanda tahunnya